Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ainingrum dengan NIM 2311126 dari kelas PAI 3D. Jadi di sini saya akan memaparkan materi makalah dari 7 makalah yang telah saya ringkas pada mata kuliah fikih. Memasuki materi makalah yang pertama yaitu tentang konsep dasar syariah, fikih dan juga usul fikih. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian syariah. Nah, syariah itu adalah aturan-aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Nah, syariah ini mempunyai beberapa unsur, yaitu yang pertama, material. Nah, material ini berisi aturan, perintah, larangan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada sumber. Nah, syariah ini bersumber dari kitab Allah. Nah, yang ketiga yaitu sifat syariah. Syariah ini bersifat mutlak atau tetap. Nah, yang keempat yaitu ada objek syariah. Objek syariah ini adalah mukallaf, di mana pengertian mukallaf itu adalah orang Islam yang telah memenuhi syarat dalam kecakapan untuk bertindak hukum. Nah, ada yang kelima yaitu fungsi syariah, yaitu sebagai pedoman manusia dalam mengatur kehidupannya. Dan yang terakhir yaitu kandungan syariah. Nah, kandungan syariah ini bersifat komprehensif atau menyeluruh. Menyeluruh dalam artian segala aspek kehidupan manusia itu diatur oleh syariah. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan dari syariah. Nah, tujuan dari syariah yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah agar umat manusia itu tidak tersesat dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, berikut beberapa asas syariah yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, meniadakan kesempitan, yang kedua, menyedikitkan beban atau taklif, yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum, yang keempat yaitu sejalan dengan kemaslahatan manusia, dan yang terakhir yaitu mewujudkan keadilan yang merata. Nah, kita lanjutkan yang kedua yaitu pada pengertian fikih. Nah, secara kata atau bahasa, fikih itu merupakan bentuk masdar dari kata fakiha yang artinya sama. Nah, yang artinya sama dengan al-ilmu atau pengetahuan dan al-fahmu atau pemahaman. Sehingga secara etimologi, fikih ini diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman yang mendalam atau benar terhadap sesuatu. Nah, secara material, fikih ini berisi tentang hukum syara yang amali atau amaliyah. Yang dimaksud dari hukum syara itu adalah hukum-hukum yang bersumber atau digali dari syariah. Adapun ruang lingkup fikih yaitu yang pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Kholiknya atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah. Selanjutnya yaitu yang kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok dalam segi transaksi finansial. Nah, yang ketiga yaitu hukum-hukum munakohah atau pernikahan. Nah, ini itu sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan atau al-ahwal asyaksiyah. Nah, hukum ini mengatur manusia dalam keluarga, baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya. Nah, yang keempat dan juga yang terakhir yaitu hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan juga bernegara. Ketiga yaitu pengertian usul fikih. Secara bahasa, usul fikih ini terdiri dari dua unsur kata yaitu usul dan juga al-fiqh. Nah, kata usul ini adalah bentuk jamak dari kata alas yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi yang lainnya. Nah, menurut istilah yang digunakan oleh para ahli usul fikih itu ialah suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Nah, maka dilihat dari definisi dan hakikatnya, usul fikih ini berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan ketentuan syariah. Adapun topik-topik dan juga ruang lingkup usul fikih yang dibicarakan, yaitu yang pertama ada bentuk-bentuk dan macam-macam hukum, seperti hukum taklifi dan juga hukum wada'i. Nah, contoh hukum taklifi ini contohnya yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Contoh dari hukum wada'i yaitu sebab, syarat, mani, ilat, sah, batal, azimah, dan juga rukhsah. Nah, yang kedua yaitu masalah perbuatan seseorang yang akan dikenai hukum atau mahkum fi. Seperti apakah perbuatan itu sengaja atau tidak, dalam kemampuannya atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu
pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum atau mahkum alaih. Apakah pelaku itu mukallaf atau tidak, apa sudah cukup syarat taklif padanya atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum ini, meliputi keadaan yang disebabkan oleh usaha manusia. Keadaan yang sudah terjadi tanpa usaha manusia, yang pertama disebut awarid muktasabah. Nah, yang kedua disebut sebagai awarid samawiyah. Yang kelima yaitu masalah istinbat dan juga istidlal, meliputi makna zahir nas, takwil dalalah lafaz, mantuk dan mafhum yang beraneka ragam dan juga khas dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu masalah ra'yu, ijtihad, ittiba, dan juga taklid. Ini meliputi kedudukan ra'yu dan batas-batas penggunaannya, fungsi dan kedudukan ijtihad, syarat-syarat mujtahid, bahayanya taklid, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu yang ketujuh, masalah adilah syariah, yang meliputi pembahasan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, Istishan, Istislah, Istishab, Mazhabus Sahabi, Al-Urf, Syar'uman Qoblana, Baro'atul Asliyah, Saduz Zari'ah, Maqasidus Syariah, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Yang keempat yaitu hubungan antara syariah dan fikih dan usul fikih. Nah, syariah, fikih, dan usul fikih ini memiliki hubungan prosesual. Artinya, dalam pelaksanaan ijtihad, maka ketiga hal ini saling berkaitan atau bersamaan. Syariah ini adalah ketentuan Allah yang harus diimplementasikan manusia dalam kehidupan kesehariannya. Hasil penafsiran terhadap ketentuan syariah ini berupa rincian ketetapan hukum praktis yang langsung dapat diamalkan. Nah, ketetapan hukum inilah yang dikenal dengan istilah fikih. Pada kenyataannya, praktek keagamaan umat Islam ini lebih merujuk ke fikih daripada syariah. Karena fikih lebih aplikatif dan mudah dipahami. Dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa fikih itu adalah produk dari penggunaan usul fikih. Ini kita lanjutkan pada makalah yang kedua, yaitu dengan judul Sejarah Perkembangan Fikih dan Mazhab Fikih. Yang pertama yaitu fikih pada masa Rasulullah SAW. Nabi memberikan penjelasan dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuannya yang kemudian disebut sunnah Nabi. Telah dijelaskan bahwasanya fikih adalah hasil penalaran seseorang yang berkualitas atas hukum Allah atau hukum-hukum amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalilnya melalui penalaran atau ijtihad. Apabila penjelasan dari Nabi yang berbentuk sunnah itu merupakan hasil penalaran atas ayat-ayat hukum, maka apa yang dikemukakan Nabi itu dapat disebut fikih atau lebih tepatnya disebut fikih sunnah. Fikih pada masa sahabat. Fikih pada masa sahabat itu menduduki posisi penting dalam hazanah pemikiran hukum Islam. Mengapa? Karena yang pertama, mereka itu adalah orang yang hidup dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan muslim. Yang kedua, yaitu zaman sahabat adalah zaman yang segera setelah berakhirnya masa tasyri ilmu embrio, ilmu fikih pertama, dan mereka sendiri yang menjadi sumbernya. Nah, yang ketiga, yaitu ijtihad para sahabat yang menjadi rujukan perilaku mereka itu menjadi sunnah yang harus diikuti. Nah, yang keempat yaitu ahl al-sunnah yang sepakat menetapkan bahwa seluruh sahabat itu baik atau al-sahabi kulluhum mu'dul. Nah, yang ke fikih dalam masa sahabat ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama fikih pada masa Abu Bakar As-Siddiq pada periode 11 sampai 13 Hijriah. Nah, saat Abu Bakar ini menjadi khalifah, maka seluruh kegiatan keagamaan itu berada di tangannya. Di zamannya itu banyak masalah yang muncul seperti memerangi orang murtad, orang yang tidak mau bayar zakat, dan lain sebagainya. Ciri khas dari fikih masa Abu Bakar itu adalah pertama yaitu penggunaan kias secara luas dalam berbagai kasus hukum yang tidak terdapat nas dan hadis tentang hukum terkait. Yang kedua yaitu ijma dimanfaatkan sebagai dasar penetapan hukum. Semua yang dilakukannya saat itu adalah pilihan untuk menyelamatkan agama. Ini beliau lakukan berdasarkan pikirannya atau hasil ijtihadnya. Nah, oleh karena itu perkembangan fikih pada masa Abu Bakar ini sangat baik. Selanjutnya, yang kedua yaitu fikih pada masa Umar bin Khattab, periode 13 sampai 23 Hijriah. Nah, sebagai seorang yang pernah hidup dengan Rasulullah SAW,
maka dapat melihat dan merasakan langsung bagaimana saat Rasulullah SAW memerintah negara dan memelihara agama. Nah, Umar adalah orang yang termasuk sering berijtihad dalam bidang hukum fikih, sehingga saat pemerintahannya banyak yang dilakukannya melalui ijtihad. Ijtihad yang sering dilakukan oleh Umar ini sendiri itu memberikan gambaran bahwa ijtihad itu merupakan sumber hukum setelah Al-Quran dan juga hadis. Nah, ijtihad pada masa Umar ini sering kali ketika harus memutuskan masalah, padahal tidak ada tempat berpijaknya. Adapun contoh kasus-kasus yang telah Umar lakukan diantaranya yaitu kasus mu'alah, kasus potong tangan, eh, atas kasus pidana pencurian, dan kasus rampasan perang. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, Umar banyak melakukan ijtihad untuk hukum, sehingga fikih pada masanya ini sangat berkembang dengan cepat. Hal ini karena ijtihad yang dilakukan dalam pengambilan keputusan dan itu dilakukannya dengan melihat kasus atau perkembangannya di lapangan. Dalam sejarah Islam, Umar ini dikenal dengan keadilannya saat menjalankan pemerintahannya dalam segala bidang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, fikih pada masa Utsman bin Affan periode 25 sampai 35 Hijriah. Dalam penetapan hukum, Utsman itu lebih cenderung melihat Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi suatu masalah, di mana ada pilihan. Kemudian, Nabi memilih yang mudah. Pada masanya juga terjadi ijtihad dalam bidang fikih, bahkan cenderung pada pendapat-pendapat khalifah pendahulunya. Fikih pada masanya tidak begitu berkembang karena Utsman itu memfokuskan pada perluasan daerah. Dia itu adalah orang yang lemah lembut sehingga hukum ia berpegang pada yang sudah ada saja. Selanjutnya, yang keempat yaitu fikih pada masa Ali bin Abi Thalib, periode 35 sampai 40 Hijriah. Masa Ali juga terjadi banyak ijtihad. Hal ini dilakukan karena kebutuhan masyarakat. Di samping itu juga Ali sering menggunakan kias setelah mengenal fikih sahabat dan bagaimana mereka melahirkan hukum terhadap permasalahan yang timbul. Jadi dapatlah kesimpulan bahwa karakteristik fikih sahabat itu sebagai berikut, yaitu yang pertama, mereka berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jika tidak ditemukan jawaban dalam Al-Quran, maka mereka pasti berijtihad dengan ilmu mereka. Dan yang ketiga, yaitu mereka menyelesaikan masalah dengan melihat per kasus, sehingga sepintas lalu terkesan tidak sama dengan Nabi SAW. Nah, mereka ini senantiasa mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu yang ketiga, masa Imam Mazhab Fikih. Nah, mazhab ini merupakan sebuah metode yang dibentuk oleh ulama melalui berbagai penelitian maupun pemikiran. Indonesia ini dikenal dengan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia karena keberadaan dua organisasi Islam terbesar, yakni Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, perbedaan pendapat dalam bidang hukum yang dihasilkan dari penelitian atau ijtihad ini tidak harus dianggap sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam. Malah sebaliknya, itu dapat memberikan kelonggaran kepada banyak orang. Nah, ulama ini banyak yang berbeda pendapat, yang dimana menyebabkan perbedaan mazhab, sehingga perbedaan pendapat inilah yang menghasilkan mazhab Islam, yang masih dipegang oleh orang Islam yang masih dipegang oleh orang-orang hingga saat ini. Nah, perbedaan ulama ini terletak pada perbedaan tingkat pemahaman manusia tentang makna dan juga pesan yang membuat kesimpulan tentang hukum, mengungkapkan rahasia syariat dan memahami ilat hukum. Nah, itu tidak bertentangan dengan kesatuan. Mazhab fikih ini kita mengenal yang namanya mazhab 4 atau mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikut nama-nama dan dasar-dasar mazhab Imam 4 dalam menentukan hukum fikih adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mazhab Imam Hanafi dengan berdasarkan kitabullah, as-sunnah, fatwa-fatwa para sahabat Nabi, qiyas, istishan, dan juga kebiasaan. Yang kedua yaitu mazhab Imam Maliki yang berdasarkan pada kitabullah, as-sunnah, ijma, qiyas atau masalihul mursalah. Yang ketiga yaitu mazhab Imam Syafi'i yang menentukan hukum dengan berdasarkan Al-Quran, sunnah Rasulullah, ijma, qiyas, dan juga istidlal. Yang terakhir yaitu mazhab Imam Hambali, yaitu dengan berdasarkan nas kitabullah dan hadis sahih, fatwa-fatwa sahabat-sahabat Rasulullah, pendapat sahabat, hadis doif, dan mursal, serta qiyas. Selanjutnya yang keempat yaitu masa kontemporer. Masa kontemporer.
Nah, dalam KBBI, kata kontemporer diartikan dengan pada masa kini atau dewasa. Nah, artinya kata kontemporer ini merupakan lawan dari kata klasik yang berarti tradisional. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa arti dari kontemporer itu adalah modern, di mana keadaan sekarang itu sangat jelas berbeda dengan keadaan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masa sahabat dan juga pada masa Imam Mazhab. Masa sekarang perubahan-perubahan sangat terasa karena semakin sulit untuk mengikuti pendapat yang telah dicetuskan oleh para ulama klasik. Berapa banyak kasus baru atau problematika kekinian yang belum pernah muncul sebelumnya dipaparkan dan diulas. Oleh sebab itu, sangat logis jika pengertian hukum Islam kontemporer seperti itu terkesan bersifat responsif. Maksudnya adalah fikih dewasa ini mencoba untuk merespon persoalan-persoalan baru yang meminta penjelasan dari aspek status hukum untuk halal dan juga haramnya. Pada prinsipnya, hukum Islam kontemporer juga mencoba untuk melihat perubahan-perubahan signifikan hukum Islam dari masa ke masa. Nah, perubahan-perubahan signifikan itu muncul sebagai akibat antara lain yang paling menonjol adalah perkembangan zaman yang selalu meminta etika dan pemikiran yang baru. Baik, langsung saja kita lanjutkan pada materi makalah yang ketiga, yaitu tentang toharoh. Yang pertama yaitu pengertian toharoh. Kata toharoh bermakna harfiah, bersih atau suci. Menurut bahasa atau etimologi, toharoh bersih berarti bersih dari kotoran-kotoran, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Toharoh atau bersuci mengarah pada dua tujuan utama, yaitu yang pertama, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar atau bersuci dari kotoran. Yang kedua, yaitu bersuci dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bertaubat. Nah, yang kedua yaitu macam-macam air. Nah, media untuk bersuci itu banyak sekali. Salah satunya yaitu adalah air atau alma. Dalam Islam, air terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama air mutlak. Nah, air mutlak ini adalah air yang suci dan tidak tercampur apapun di dalamnya, sehingga bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, ini contohnya yaitu air hujan, air laut, mata air, salju, air zam-zam, dan embun. Nah, yang kedua yaitu air mutanajis. Nah, air mutanajis ini adalah air mutlak yang kemasukan najis. Jenis air ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, air yang kemasukan najis itu berjumlah sedikit atau jumlahnya kurang dari 20. Yang kedua yaitu benda najis itu mengubah rasa, warna, dan bau air. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada air musyamas. Nah, pengertian dari air musyamas itu adalah air yang panas dengan sebab kena panas matahari dan berada di dalam bejana yang terbuat dari emas atau perak. Nah, air ini lalu memunculkan bau yang tidak sedap sehingga menjadi makruh digunakan untuk membasuh tubuh. Selanjutnya yang keempat yaitu air mustakmal. Nah, air mustakmal ini adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Nah, eh, dalam jenis air ini itu ada 3 macam, yakni yang pertama, air pada tumbuhan seperti air nira, air kelapa, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu air yang telah berubah karena sifatnya yang telah bercampur dengan benda lain, seperti air teh, dan air kopi. Nah, yang terakhir yaitu sisa air yang telah digunakan untuk bersuci. Debitnya kurang dari 2 kuloh. Nah, 2 kuloh itu sekitar 200 liter. Baik, yang ketiga yaitu pengertian wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Pengertian wudhu. Wudhu ialah proses pembersihan diri dengan menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat. Nah, selanjutnya yaitu pengertian tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu yang dilakukan dengan menggunakan debu bersih ketika air tidak tersedia atau tidak bisa digunakan. Tayamum ini adalah bentuk keringanan dalam agama Islam sesuai dengan keadaan dan juga kebutuhan. Yang terakhir yaitu pengertian mandi wajib. Menurut bahasa, mandi wajib itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh, sedangkan menurut istilah syara, mandi adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dengan niat, sehingga dapat dipahami bahwa mandi wajib itu berarti menyiram air ke seluruh tubuh, yaitu tata cara wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Yang pertama, tata cara wudhu. Nah, yang pertama kita membaca basmalah, yang kedua niat, yang ketiga mencuci tangan 3 kali, yang keempat mencuci mulut 3 kali, yang kelima mencuci hidung 3 kali, yang keenam membasuh wajah 3 kali, yang ketujuh membasuh tangan 3 kali, yang kedelapan mengusap sebagian kepala 3 kali, yang kesembilan menyapu telinga 3 kali, dan yang terakhir yaitu mencuci kaki sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya yaitu tata cara tayamum. Yang pertama yaitu niatkan karena Allah, yang kedua membaca basmalah, meletakkan kedua tangan
di dinding atau tempat yang berdebu suci. Yang ketiga, meniupkan kedua telapak tangan. Yang keempat, mengusap seluruh muka dengan kedua telapak tangan. Dan yang terakhir yaitu menyapu kedua tangan dengan debu sampai siku. Nah, berikutnya itu tata cara mandi wajib. Yang pertama, berwudu sebelum mandi. Yang kedua, niat orang junub hendaklah berniat atau menyengaja. Yang ketiga, membaca basmalah pada permulaan mandi. Yang keempat, mengalirkan air ke seluruh badan. Yang kelima, mendahulukan kanan daripada yang kiri. Yang keenam, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. Dan yang terakhir yaitu berturut-turut. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada materi makalah yang keempat, yaitu tentang sholat fardu dan sholat sunnah. Pertama, pengertian sholat. Sholat adalah suatu perkara yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu syarat-syarat sholat. Adapun syarat sahnya sholat yaitu suci dari hadas baik yang kecil dan besar dan najis, menutup aurat, sholat di tempat yang suci, masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat. Nah, adapun syarat wajib sholat itu adalah sebagai berikut, yaitu beragama Islam, baligh, dan berakal. Yaitu yang ketiga macam-macam sholat fardu, yaitu ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Nah, sholat fardu ini adalah sholat yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keempat, yaitu macam-macam sholat sunnah. Itu ada sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua lagi, yaitu sunnah rawatib muakkad dan juga sunnah rawatib ghairu muakkad. Sunnah rawatib muakkad ini yaitu sholat qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh, dan selanjutnya yaitu ada sunnah rawatib ghairu muakkad ini yaitu sholat qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, dan qobliyah isya. Nah, selanjutnya yaitu ada sholat tahajud, sholat istikharah, sholat tarawih, sholat taubat, sholat witir, sholat tasbih, sholat sesudah wudhu, sholat berangkat atau pulang berpergian, sholat tahiyatul masjid, sholat idul fitri dan idul adha, sholat awabim, sholat gerhana, sholat duha, sholat mutlak, sholat hajat, dan sebagainya. Nah, perlu kita ketahui bahwa sholat sunnah ini adalah sholat yang dikerjakan mengikuti sholat fardu yang 5, baik dikerjakan sebelum maupun sesudahnya. Selanjutnya yaitu yang kelima, sholat jamak dan qashar. Nah, sholat jamak, pengertian sholat jamak ini ialah mengerjakan sholat yang digabungkan. Maksudnya mengumpulkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu dengan cara tertentu. Hukum sholat jamak ini adalah mubah atau boleh. Sholat fardu yang boleh dijamak ini adalah menggabungkan sholat zuhur dan asar, dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Nah, selanjutnya itu menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Nah, selanjutnya sholat jamak ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu yang pertama jamak takdim dan kedua jamak takhir, atau boleh dikerjakan eh, atau boleh didahulukan dan juga diakhirkan. Selanjutnya yaitu sholat qashar. Pengertian sholat qashar itu adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas, yaitu melakukan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, hukum melaksanakan sholat qashar ini adalah mubah atau diperbolehkan jika syaratnya terpenuhi. Selanjutnya yaitu sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkas atau qashar. Hukum dan syaratnya sama dengan sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak qashar dapat dilaksanakan secara takdim maupun takhir. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada makalah yang kelima, yaitu perawatan jenazah. Nah, pertama, kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah itu mengurus jenazah merupakan kewajiban yang hukumnya fardu kifayah, yaitu apabila salah seorang di antara kita ada yang mengurus jenazah, maka yang lain tidak berdosa. Nah, kewajiban mengurus jenazah ini tergantung pada jenazahnya itu sendiri, seperti yang pertama memandikan, yang kedua mengafani, yang ketiga mensolati, dan yang terakhir yaitu memakamkan. Nah, selanjutnya yaitu tata cara memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan jenazah. Nah, kita ke tata cara memandikan jenazah dulu. Persiapan, siapkan tempat tertutup dan alat-alat seperti air bersih, sabun, kain kafan, sarung tangan, dan wangi-wangian. Selanjutnya, pastikan jenazah itu ditutup auratnya selama proses pemandian. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke prosedur.
Yang pertama itu niatkan memandikan jenazah sebagai ibadah kepada Allah. Yang kedua, letakkan jenazah di tempat yang nyaman dengan kepala lebih tinggi. Yang ketiga, bersihkan kotoran di tubuh jenazah termasuk najis dari lubang tubuh menggunakan tangan yang bersarung. Yang keempat, wudukan jenazah seperti wudu untuk sholat, tapi tidak perlu kumur atau istinsyak. Selanjutnya yang kelima yaitu cuci seluruh tubuh dengan air sabun, dimulai dari sisi kanan lalu sisi kiri. Yang keenam yaitu bilasan terakhir digunakan air bersih dicampur wangi-wangian, dimulai dari sisi kanan. Dan yang terakhir yaitu keringkan tubuh dan lanjutkan dengan mengkafani jenazah. Nah, di sini ada perbedaan ya, teman-teman. Jika jenazah laki-laki, maka yang memandikan itu harus petugas laki-laki juga, kecuali mahramnya. Nah, jika jenazahnya perempuan, maka petugasnya itu harus perempuan yang memandikan, kecuali mahramnya. Proses ini dilakukan dengan lembut dan penuh penghormatan. Selanjutnya yaitu tata cara mengkafani jenazah. Nah, kita masuk ke tata cara mengkafani jenazah laki-laki terlebih dahulu. Yang pertama yaitu siapkan tali pengikat kafan sebanyak 3 hingga 5 utas. Dan yang kedua, bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang ketiga, beri wewangian atau non-alkohol ya pada kain kafan lapis pertama. Yang keempat, bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang kelima, beri wewangian lagi pada kain kafan lapis kedua. Yang keenam, bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang ketujuh, beri wewangian lagi pada kain kafan lapisan ketiga. Yang kedelapan, letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Yang kesembilan, letakkan kapas pada anggota tubuh tertentu berupa lubang. Yang kesepuluh yaitu tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Selanjutnya yang ke-11 yaitu tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kanan dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Nah, selanjutnya yaitu tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Yang terakhir yaitu ikat lapisan tali pengikat yang sudah disediakan di bawah kain lapisan. Selanjutnya yaitu tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Yang kedua, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Yang ketiga, sediakan hingga 5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Selanjutnya yaitu sediakan kapas yang sudah diberi wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Yang kelima yaitu setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Yang keenam yaitu letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh, seperti halnya pada jenazah laki-laki. Yang ketujuh yaitu selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis, berikut kainnya kerudung. Untuk rambutnya, apabila panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas. Nah, yang kedelapan yaitu selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang lapisan atas sampai lapisan bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Selanjutnya tata cara menyolati jenazah. Nah, yaitu yang pertama, mayit dihadapkan ke arah kiblat. Imam berdiri di depan kepala jika mayitnya laki-laki, jika perempuan, imam berdiri di perut si perempuan mayitnya ya. Dan para makmum berdiri di belakang imam sebanyak 3 saf jika memungkinkan. Nah, para makmum ini mengikuti semua gerakan imam. Yang kedua, yaitu imam bertakbir dengan niat menyolati jenazah dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahunya atau kedua telinganya. Kemudian meletakkan kedua tangannya atau bersedekap di atas dadanya. Kemudian melakukan cara berikut. Yang pertama yaitu kita harus jangan lupa membaca niat. Yang kedua, takbir pertama. Selanjutnya, takbir pertama ini membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek lainnya. Yang kedua yaitu takbir kedua, kita membaca sholawat. Takbir ketiga, membaca doa untuk si mayit, seperti membaca doa berikut. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Selanjutnya yaitu pada takbir keempat, berdoa seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, pada takbir ketiga dan keempat ini, ada versi panjangnya yang saya sebutkan tadi adalah versi pendeknya. Kemudian setelah takbir keempat, kita salam ke kanan dan ke kiri sebagaimana sholat biasanya. Selanjutnya tata cara menguburkan jenazah.
Nah, yang pertama itu menggali kubur kurang lebih sedalam 2 meter agar tidak dapat dibongkar oleh hewan buas dan jika mayat berbau tidak tercium dari luar. Selanjutnya yaitu melengkapi lubang kubur dengan liang lahat. Liang lahat itu adalah liang yang membentuk huruf U memanjang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian arah kiblat untuk meletakkan jenazah di dalamnya. Selanjutnya, jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan mendahulukan bagian kaki, kemudian jenazah diposisikan miring ke kanan dan menghadap kiblat. Selanjutnya, agar tidak mudah terguling, bagian depan dan belakang diganjal dengan tanah, masing-masing satu kepal untuk di kepala, pundak, dan sebagainya. Selanjutnya, melepaskan semua tali dari kafan jenazah, terutama yang bagian atas kepala itu ya. Selanjutnya, agar jenazah tidak langsung tertindih tanah, di atas jenazah itu diberi kayu atau papan untuk menahan tanah. Dan yang terakhir yaitu mendoakan dan memohonkan ampunan bagi jenazah semasa hidupnya. Biasanya itu orang membaca talqin. Selanjutnya kita lanjutkan pada materi makalah yang keenam yaitu puasa. Yang pertama pengertian puasa. Definisi siam atau puasa secara terminologi atau syariat adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu pengertian puasa. Yang kedua yaitu syarat, sunnah, dan fardu puasa. Nah, syarat puasa yaitu beragama Islam, berakal sehat dan tidak dalam kondisi gila atau mabuk, balik atau dewasa, dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa, serta orang yang bermukim atau bertempat tinggal atau tidak dalam safar atau perjalanan. Itu adalah sunnah puasa, yaitu bersahur, menyegerakan berbuka, berbuka dengan kurma atau air, dan jangan lupa berdoa saat berbuka. Selanjutnya fardu puasa. Nah, batas waktu yang disediakan syariat untuk berpuasa itu adalah sepanjang malam, yaitu sejak masuknya waktu maghrib sampai batas masuknya waktu subuh. Maka, sepanjang niat puasa yang dilakukan pada batas waktu tersebut, maka niat itu dihitung sah. Selanjutnya, yang ketiga itu hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu muntah dengan sengaja, bersetubuh atau ijma, dan haid dan nifas. Selanjutnya yang keempat yaitu puasanya orang tua, orang hamil, dan menyusui serta musafir. Nah, puasanya orang yang tua atau lemah itu apabila tidak mampu melaksanakan puasa karena fisiknya sudah lemah, oleh karena itu mereka diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan. Wanita hamil yang menyusui. Keadaan wanita hamil yang menyusui diperbolehkan meninggalkan puasa, terutama puasa Ramadan, apabila keduanya khawatir atau takut akan membahayakan kepada dirinya, anak, atau diri dan anak secara bersamaan akibat dari puasa keduanya. Selanjutnya yaitu orang musafir. Orang musafir yang melakukan perjalanan musafir oleh syara diberi rukhsah atau keringanan untuk berbuka puasa atau tidak menjalani puasa. Selanjutnya yaitu yang kelima, jenis-jenis puasa. Itu ada puasa pada bulan Ramadan, yang kedua itu puasa puasa kafarat atau puasa sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian. Selanjutnya yaitu puasa sunnah, yaitu ada puasa 6 di bulan Syawal. Selanjutnya yaitu puasa pada pertengahan bulan pada tanggal 13, 14, dan 15 pada tiap-tiap bulan Komariah. Terusnya puasa hari Senin dan hari Kamis, puasa hari Arafah, puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram, puasa Nabi Daud, puasa bulan Rajab, Sya'ban, dan pada bulan-bulan suci, puasa pada hari Jumat secara tersendiri, ada puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, puasa hari Syak atau meragukan, dan terakhir itu puasa haram. Puasa haram ini yaitu ketika istri itu puasa sunnah tanpa sepengetahuan dari suami dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu yang keenam hikmah puasa. Nah, dari puasa itu ada banyak sekali hikmah yang bisa kita temukan dan dikaji, khususnya dalam hal fisik, yaitu menyehatkan fisik manusia, juga dalam masalah kejiwaan, yaitu mampu untuk merenovasi jiwa-jiwa yang hampir terperosok ke dalam lubang-lubang keingkaran dan mensucikan diri dari lumuran dosa-dosa jahiliyah. Materi makalah yang terakhir itu makalah 7 yaitu tentang zakat. Yang pertama itu pengertian zakat. Secara bahasa, zakat memiliki arti keberkahan, pertumbuhan, dan perkembangan, serta kesucian. Nah, zakat ialah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hakikat zakat adalah merupakan ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum zakat. Hukum zakat itu adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah.
Zakat fitrah ini berasal dari kata fitr yang artinya memecah puasa, menandai akhir bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan bagi setiap pribadi muslim tanpa terkecuali yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, zakat fitrah yang dikeluarkan ini adalah makanan pokok yang biasa dimakan dengan ukuran satu sya atau biasa dibulatkan menjadi 2,5 kg. Beras yang kita zakatkan ini tidak boleh kualitasnya di bawah yang kita makan, diperbolehkannya itu yang sama dengan yang kita makan atau di atas yang kita makan. Nah, selain itu dapat juga dibayarkan dengan uang yang setara dengan harga makanan pokok tersebut. Nah, contoh perhitungannya apabila ingin menzakat dengan uang, yaitu misalnya 2,5 kilogram beras itu sama dengan 39.000. Nah, jadi satu orang itu sama dengan 39.000. Jadi misalnya mau berzakat untuk satu keluarga, tinggal kita kalikan. Misalnya satu keluarga itu berjumlah 4 orang. Jadi 39.000 dikali 4 orang itu sama dengan hasilnya 156.000. Yaitu zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan di sini adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab. Berikut beberapa macam zakat mal, yaitu yang pertama ada zakat emas. Dan zakat emas ini tidak wajib dizakati kecuali telah mencapai nisab sebesar 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Jika emas telah mencapai 20 dinar, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% atau setengah dinar. Untuk cara perhitungannya yaitu semisal kita mempunyai emas sebanyak 100 gram nih. Nah, sedangkan 1 gramnya itu sama dengan 100.000 bila dirupiahkan. Jadi tinggal kita kalikan 100 gram dikali 100.000 itu sama dengan 10 juta. Nah, 10 juta itu kita kalikan dengan 2,5%, itu dapatlah hasilnya kita harus berzakat sebesar 250.000. Itu zakat perak. Nah, zakat perak ini juga tidak wajib dizakati kecuali telah mencapai 200 dirham. Nah, jika telah mencapai 200 dirham, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sama perhitungannya dengan zakat emas tadi. Selanjutnya, zakat pertanian, yaitu nisab zakatnya itu adalah 653 kilogram gabah. Kadar zakatnya 10% jika tak ada hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Nah, ini ditunaikan setiap kali panen atau menghasilkan atau tanpa adanya haul, tetapi tetap pada penghitungan nisabnya. Selanjutnya yaitu zakat peternakan. Nah, nisab zakat ini tergantung jenis ternaknya. Di sini saya mengambil contoh dua hewan yaitu sapi dan juga kambing. Nah, apabila sapi yang kita miliki sudah mencapai 30 sampai 59 ekor, maka wajib zakatnya itu satu ekor anak sapi betina. Bila sudah mencapai 60 sampai 69 ekor, maka wajib zakatnya itu 2 ekor anak sapi jantan dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya silakan lihat kolom yang tersedia. Selanjutnya untuk untuk kambing, ini apabila sudah mencapai 40 sampai 120 ekor kambing, maka wajib zakatnya itu satu ekor kambing. Apabila sudah mencapai 121 sampai 200 ekor, maka wajib zakatnya itu 2 ekor kambing. Eh, apabila sudah apabila sudah kambingnya itu mencapai 201 sampai 300, maka wajib zakatnya itu 3 ekor kambing, dan apabila sudah mencapai 301 sampai 400 ekor kambing, maka wajib zakatnya itu 4 ekor kambing. Zakat profesi. Nah, profesi ini wajib ditunaikan jika gaji dalam setahun itu minimal seharga 8 gram emas. Nah, contohnya yaitu apabila kita per bulan itu mempunyai gaji 10 juta, sedangkan kebutuhan kita itu tidak sampai 10 juta. Misal masih ada sisa 2 atau 3 juta, maka wajib zakat sebesar 2,5%. Tetapi apabila gaji 10 juta tadi pas atau cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, maka kita tidak wajib berzakat. Contoh perhitungannya, bila ingin berzakat, ini kita ambil contoh gaji 10 juta tadi ya, itu lebih untuk kebutuhan sehari-hari. Maka kita wajib zakat dengan hitungan 10 juta dikali dengan 2,5%. Itu sama dengan wajib zakatnya 250.000. Selanjutnya yaitu yang keempat, asnaf atau golongan penerima zakat. Itu yang pertama fakir miskin, yang kedua amil zakat, yang ketiga mu'alaf, yang keempat rikob, budak atau hamba sahaya, yang kelima ghorim atau orang yang berhutang, yang keenam fisabilillah atau di jalan Allah, yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah, dan yang terakhir yaitu ibnu sabil atau orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya.
Saya cukupkan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.